Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Firdaus Sumantri dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101201138. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan Agama semester genap. Materi yang pertama ialah Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk yang Allah yang lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu Al-Insan, Al-Bashar, dan Bani Adam atau anak Adam, dan Suryat Adam, keturunan Adam. Namun manusia juga memiliki keterbatasan seperti gelisah dan tergesa-gesa, gembira bila dapat nikmat, susah bila dapat cobaan, kikir, resah, dan gelisah. Karena itu, manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal. Dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Jika tidak demikian, manusia akan terjerumus pada kehinaan bahkan lebih hina dari binatang. Fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir atau jahiliyah. Wujudul kholik. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tidak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta Rob di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa Alastu birobbikum qalu bala syahidna. Ibadatul kholik. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Hayatul Munad Homah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Menurut Zaini 2015, pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rohim dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu spiritual dan empiris. Yaitu Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani, dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Marifatul kholik. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Minhajul Hayyah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai ikatan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Ibadatul Shohih. Ibadah Shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan paduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Pada materi kedua, yaitu Ta'rifur Rasul atau pengertian ar-Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata Rasulah yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata Rasulah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Namun perlu diingat, tidak semua orang membawa risalah ajaran dan menjadi kutwah atau contoh dapat disebut atau diakui sebagai Rasul. Karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri khusus, diantaranya ada sebagai berikut. Pertama, memiliki asifatul asaiyah atau sifat-sifat asaiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Kedua, memiliki al-mujizat atau mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah. Ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya.
Dan yang kelima, adanya ad-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Materi yang ketiga ialah Marifatul Rasul, mengenal hakikat Rasul. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba di antaranya hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba Allah, Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Insan atau manusia, Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Nasab atau keturunan, Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas, begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Jim atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu diikat atau disisir. Badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Syirah Nabawiyah, sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam Sirah Nabawiyah. As-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah sebagai sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Fiqhul ahkam atau fikih hukum. Peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna sangatlah diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan ketauladan. Rasul minar mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Tablik risalah, menyampaikan risalah. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada Allah. Yang satu kepada ilah yang satu yaitu Allah. Adaul amanah atau menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanah sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Imamatul umat, pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Marifatul Rasul, mengenal Rasul. Ini adalah materi yang keempat, sifat-sifat Rasul. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasul adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya. Kedua, al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah atau kemanusiaan, maka Rasul pun mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dan dari berlarut-larut dalam kesalahan atau dosa. Ketiga, asidku atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan menggambarkan hal-hal gaib. Keempat, al-fatonah atau cerdas. Dalam menjalankan tugasnya, Rasul dibekali oleh Allah sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Kelima, al-amanah, terpercaya. Dan keenam, at-tablik atau menyampaikan risalah. Sebagai Rasul minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balagar atau risalah, menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Dan yang terakhir ialah al-iltijamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya, dan beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.